Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Kamsinah MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita semua. Dan tak lupa pula sholawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga beliau dan para sahabat. Baik, saya Wafiyah Ashifah Fadillah, mahasiswi jurusan Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Pada kesempatan kali ini akan memberikan penjelasan mengenai resume materi pertemuan 9 sampai dengan pertemuan ke-15. Pada pertemuan 9, Peradaban Islam Masa Bani Abbasiyah. Peradaban Islam Masa Bani Abbasiyah, sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah, tentu tidak terlepas dari sejarah kemunduran dinasti Umayyah. Sejarah kemunduran dinasti Umayyah berawal dari menurunnya akhlak para pemimpin dinasti Bani Umayyah. 4 pengganti khalifah setelah Muawiyah dan Abdul Malik, kecuali Marwan yang menjadi khalifah terakhir, terbukti tidak cakap atau bisa dikatakan tidak bermoral. Melihat keadaan semakin kacau, keluarga Abbas pun memanfaatkan situasi dan bergabung dengan pendukung Ali dengan menekankan hak keluarga Hashim. Dengan memanfaatkan kekecewaan publik dan menampilkan diri sebagai pembela sejati agama Islam, para keturunan Abbas segera menjadi pemimpin gerakan anti Umayyah. Gerakan untuk mendirikan pemerintahan Bani Abbasiyah pun semakin kuat. Pada tahun 446 Masehi, mereka memproklamirkan berdirinya pemerintahan Abbasiyah. Revolusi dinasti Abbasiyah. Revolusi dinasti Abbasiyah mengacu kepada penggulingan kekhalifahan Umayyah pada 661 sampai dengan 750 Masehi, yang kedua dari 4 kekhalifahan utama dalam sejarah Islam awal. Oleh kekhalifahan yang ketiga, kekhalifahan Abbasiyah 750 sampai dengan 1258 Masehi. Pertama, keluarga Abbasiyah menyatakan sebagai keturunan dari Al-Abbas, seorang paman Nabi. Revolusi pada dasarnya menandai berakhirnya kekaisaran Arab dan awal dari sebuah negara multietnik yang lebih inklusif di Timur Tengah. Yang kedua, dikenang sebagai salah satu revolusi yang paling terorganisasi dengan baik selama periodenya dalam sejarah. Revolusi ini mengubah fokus dunia muslim ke timur. Selanjutnya, perkembangan politik dinasti Abbasiyah. Menurut pandangan para pemimpin Bani Abbasiyah, kedaulatan yang ada pada pemerintahan khalifah adalah berasal dari Allah, bukan dari rakyat sebagaimana diaplikasikan oleh Abu Bakar dan Umar pada zaman Khalifah Ur-Rasyidin. Pola pemerintahan yang diterapkan berbeda-beda sesuai dengan perubahan politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Perkembangan sains dinasti Abbasiyah. Pada masa ini, ilmu pengetahuan dan peradaban Islam berkembang pesat dan mencapai puncaknya. Pada masa ini, umat Islam menjadi pusat peradaban dunia karena perhatiannya yang sangat besar terhadap keilmuan. Tidak hanya ada di sisi ilmu-ilmu agama, tetapi juga ilmu-ilmu pengetahuan umum dan sebagainya. Para tokoh ilmuwan besar Islam bermunculan seperti Al-Kindi, Al-Hawarizmi, Al-Razi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Biruni, Al-Ghazali, dan sederetan ilmuwan besar Islam lainnya. Perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan. Masa ini merupakan masa keemasan Abbasiyah, the Golden Prime of the Abbasids. Dibangun perpustakaan dan observatorium dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan yang terjadi pada masa Abbasiyah serta tempat penelitian dan kajian ilmiah lainnya. Pada lembaga ini, para penuntut ilmu diberikan kesempatan untuk belajar dan mengembangkan ilmu pengetahuannya. Madrasah muncul pada masa dinasti Abbasiyah sebagai kelanjutan dari pengajaran dan pendidikan yang telah berlangsung di masjid-masjid dan tempat lainnya. Masa kekuasaan dinasti Buwayhi pada 945 sampai 1055 Masehi. Dinasti Buwayhi dibangun oleh 3 putra Abu Syuja' Buwayhi, seorang pencari ikan dari Dailam, Iran Utara. Pertama, kemajuan pada masa dinasti Buwayhi.
Khalifah pada masa ini mulai diperbaiki kerusakan-kerusakan yang diderita Baghdad dari kerusakan-kerusuhan selama belasan tahun terakhir. Atas keberhasilan memulihkan situasi ini, Al-Mustakfi menyerahkan kekuasaan keuangan pemerintahan kepada Muiz dan nanti namanya dicetak pada mata uang logam. Yang kedua, kemunduran pemerintahan dan akhir dinasti Buwaihi. Faktor-faktor yang menjadi penyebab mundurnya pemerintahan Buwaihi diantaranya adalah yang pertama faktor internal, di mana perebutan kekuasaan di dalam tubuh dinasti Buwaihi. Sistem pemerintahan yang semula didasarkan kepada kekuatan militer berubah menjadi rezim yang lebih setia kepada pemimpin mereka atas kekayaan dan kekuasaan daripada setia terhadap negara. Pertentangan antara aliran-aliran keagamaan. Kemudian hasil peradaban dinasti Buwaihi. Yang pertama, pembangunan rumah sakit Bimaristan Al-Adhudi. Yang kedua, pembangunan sekolah-sekolah di Shiraz, Rai, dan Isfahan. Yang ketiga, pembangunan observatorium di Baghdad. Yang keempat, gerakan penterjemahan. Peristiwa-peristiwa penting dinasti Buwaihi: yang pertama, Baghdad dan Shiraz. Yang kedua, Ikhwanus Safa. Yang ketiga, negeri-negeri yang memisahkan diri. Yang keempat, perselisihan Madzhab. Yang kedua, masa kekuasaan dinasti Saljuk. Sejarah dinasti Saljuk atau Turki Saljuk adalah sebuah dinasti Islam yang pernah menguasai Asia Tengah dan Timur Tengah dari abad ke-11 hingga abad ke-14. Mereka mendirikan kekaisaran Islam yang dikenali sebagai Kekaisaran Saljuk Agung. Peninggalan sejarah. Peninggalan bersejarah seperti masjid, karavansarai, artinya tempat singgah bagi para musafir, madrasah, menara, mausoleum, atau makam yang indah dan megah. Keruntuhan dinasti Saljuk. Imperium ini berakhir pada tahun 656 Hijriah disebabkan yang pertama, terjadi disintegrasi wilayah kekuasaan dinasti. Yang kedua, persaingan antara pimpinan-pimpinan Saljuk di Irak. Yang ketiga, tidak ada pimpinan atau pemimpin yang kuat dan berkapasitas. Yang keempat, intervensi dan perebutan dominasi. Yang kelima, terlaksananya sistem iqta. Selanjutnya, masa kekuasaan dinasti Fatimiyah. Sejarah dinasti Fatimiyah. Dinasti Fatimiyah menjadi satu-satunya dinasti Syiah dalam Islam. Dinasti yang berlokasi di Tunisia ini didirikan oleh Said ibnu Husain. Kekhalifahan Fatimiyah diawali dari Ismailiyah, gerakan sekte golongan Syiah. Masa kejayaan dinasti Fatimiyah, puncak keemasan dinasti Fatimiyah terjadi pada masa kepemimpinan Khalifah Al-Aziz. Kala itu kebudayaan Islam berkembang dengan pesat. Buktinya bisa dilihat dari berdirinya Masjid Al-Azhar yang berfungsi sebagai pusat pengkajian Islam dan ilmu pengetahuan. Selanjutnya, kemajuan peradaban dinasti Fatimiyah. Bidang pemerintahan. Bentuk pemerintahan yang dianggap baru dalam sejarah Mesir. Filsafat. Dalam menyebar kesihahnya, dinasti Fatimiyah banyak menggunakan filsafat Yunani. Keilmuan dan kesusastraan. Ilmuwan yang paling terkenal pada masa ini yaitu Yakub Ibnu Kilis. Selain itu, terdapat pembangunan lembaga keilmuan disebut Darul Hikam. Kondisi sosial, bersikap moderat dan penuh perhatian terhadap urusan agama non-Islam. Kemunduran dinasti Fatimiyah. Al-Adhid Al-Khalifah Fatimiyah paling akhir meninggal dunia 10 Muharram 567 Hijriah. Pada saat itulah dinasti Fatimiyah hancur setelah berkuasa sekitar 280 tahun lamanya. Masa kekuasaan dinasti Mamluk. Nah, sejarah berdirinya dinasti Mamluk. Kekuasaan Mamluk dimulai ketika terjadi perpecahan kekuasaan di kalangan anggota keluarga Salahuddin Al-Ayyubi. Saat berkuasa, dinasti ini berhasil menumpas bersih sisa-sisa tentara perang salib dengan mengusirnya dari Mesir dan Suriah. Masa kejayaan dinasti Mamluk. Kesultanan Mamluk mencapai masa yang damai di bawah kekuasaan Sultan Al-Nasir Muhammad. Nah, kemajuan-kemajuan yang dicapai dinasti Mamluk. Adapun kemajuan-kemajuan tersebut, yang pertama, bidang militer. Pemerintahan dilantik atas pengaruh dalam kemiliteran. Yang kedua, bidang pemerintahan. Nah, kemenangan dinasti Mamluk atas tentara Mongol. Yang ketiga, bidang ekonomi. Membuka hubungan dagang dengan Prancis dan Italia. Bidang ilmu pengetahuan, tempat pelarian para ilmuwan asal Baghdad dari serangan tentara Mongol. Karena itu, ilmu-ilmu banyak berkembang di Mesir.
Kemunduran dinasti Mamluk dikarenakan kondisi internal, rempah-rempah mahal, berfoya-foya dan lain-lain, dan faktor eksternal ditemukannya Tanjung Harapan di mana berakibat sistem perdagangan dinasti Mamluk mulai runtuh. Sumbangsih dinasti Mamluk. Dinasti Mamluk berhasil mengalahkan pasukan Mongol beberapa kali dan menumpas bersih-sisih tentara Perang Salib dengan mengusirnya dari Mesir dan Suriah. Pada pertemuan 10 peradaban Islam di Spanyol, dinamika politik Spanyol sebelum Islam datang dikuasai oleh penguasa Visigoth atau lazim juga disebut Gotik. Adapun dinamika politik umat Islam di Spanyol setidaknya ditandai dengan 3 fase. Pertama, penaklukan Spanyol di bawah komando Tariq bin Ziyad. Kedua, konsolidasi kekuasaan Islam di Spanyol menjadi dinasti Umayyah yang berawal dari Abdurrahman I. Ketiga, persaingan dan perebutan kekuasaan antara kerajaan kecil sampai runtuhnya kekuasaan umat Islam di Spanyol. Yang kedua, dinamika intelektual. Secara konseptual historis, yang paling dikenal sebagai senjata pertama dalam ekspansi Islam adalah ajarannya yang membebaskan. Sebelum datangnya Islam, daerah yang dikenal dengan El Matador ini merupakan negeri miskin dan krisis multidimensi. Sehingga Islam datang dan semuanya berubah. Masuknya Islam ke Spanyol. Khalifah Al-Walid 105 sampai dengan 715 Masehi, salah seorang khalifah dari Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus, merupakan khalifah yang berhasil menduduki Spanyol melalui strategi batu loncat. Strategi ini adalah langkah di mana pedang Islam menjadikan Afrika Utara yang dikuasai penuh pada masa Khalifah Abdul Malik 685 sampai 705 Masehi sebagai batu loncatan dalam menaklukkan wilayah Spanyol. Yang kedua, kontribusi intelektual Muslim Spanyol. Semua kelompok masyarakat tersebut, kecuali yang menentang, berjalan secara kolektif dan koordinatif dalam mewujudkan peradaban Islam Spanyol yang tendensius pada peradaban intelektual, baik dalam bidang filsafat, tasawuf, sains, bahasa, dan sastra, kesenian dan musik maupun kemegahan bangunan fisiknya. Filsafat, geliat perkembangan dan kemajuan pemikiran filsafat merupakan kulminasi pencapaian intelektual Muslim Spanyol yang dapat dibanggakan. Tasawuf, di bidang tasawuf terdapat salah satu tokoh terkenal yakni Ibnu Arabi. Salah satu teori terkenalnya adalah Wahdah al-Wujud. Bermula dari teori ini, tasawuf Islam mengalami persentuhan dengan gagasan panteisme. Bidang ilmu agama, dalam bidang fikih, Spanyol Islam dikenal sebagai penganut mazhab Maliki. Orang yang membawa dan memperkenalkan mazhab ini di Spanyol adalah Ziyad ibnu Abdul al-Rahman. Sains, dalam wilayah ini, Islam Spanyol banyak melahirkan tokoh terkemuka. Hampir semua filosof memiliki kemampuan dalam semua bidang, tidak hanya di wilayah keagamaan, tetapi juga dalam wilayah sains. Selanjutnya, bidang kimia dan astronomi. Abbas ibnu Afarmas adalah ilmuwan dalam ilmu kimia dan astronomi. Ulama yang dikenal sebagai penemu pembuatan kaca dari batu, di sana juga ada Ibrahim ibnu Yahya an-Naqash, orang yang dapat menentukan waktu terjadinya gerhana matahari. Pada ahli astronomi paling awal dari Muslim Spanyol adalah Al-Majariti dari Cordova, Al-Zarqali, dan Ibnu Aflah. Bidang kedokteran, Ibnu Zuhur, seorang ahli fisika dan kedokteran. Ibnu Rusdi selain sebagai filosof, ia juga ahli kedokteran. Sejarah, dalam bidang ini terdapat dua tokoh yang amat terkenal, yaitu Ibnu Hatib dan Ibnu Khaldun. Ibnu Hatib dan Ibnu Khaldun. Selain dua tokoh tersebut, ada juga tokoh lain yang juga punya pengaruh besar di Spanyol, yaitu Ibnu Muhammad al-Bakri. Ia adalah sejarawan yang menulis tentang sejarah Eropa, Amerika Utara, dan Jazirah Arab. Geografi, Al-Bakri selain ahli dalam bidang sejarah, juga ahli dalam bidang geografi. Al-Idrisi sumbangannya terhadap pengetahuan adalah menggambarkan secara astronomis letak suatu tempat di permukaan bumi. Selain kedua tokoh ini, juga terdapat Ibnu Jubair pada 1145 sampai 1228 Masehi dan juga Ibnu Batutah 1304 sampai dengan 1377 Masehi. Bahasa dan sastra. Dari segi bahasa dan sastra, bahasa Arab telah menjadi bahasa administrasi dalam pemerintahan Islam di Spanyol. Hal itu dapat diterima oleh orang-orang Islam dan non-Islam. Musik dan kesenian. Islam Spanyol mencapai kecemerlangannya dalam bidang musik dan seni. Ini pada masa Al-Hasan Ibnu Nafi yang dijuluki Zaryab.
Ketiga, pengaruh peradaban intelektual Islam Spanyol. Nah, perkembangan dan kemajuan Eropa pada umumnya banyak dipengaruhi oleh khazanah intelektual Spanyol. Salah satu contoh yang paling berpengaruh adalah adanya gerakan Averroisme yang ditolak oleh gereja karena menekankan pada dimensi rasionalitas. Gerakan ini kemudian melahirkan reformasi pada abad ke-16 Masehi dan rasionalisme pada abad ke-17. Hilangnya intelektual Islam di Spanyol. Hilangnya intelektual Islam Spanyol, perang salib yang terjadi tepat pada 2 Januari 1492 adalah faktor yang membuat kebesaran intelektual Islam Spanyol hilang dari permukaan. Kejatuhan Spanyol memberikan kesedihan yang mendalam bagi para ilmuwan di penjuru bumi. Ribuan kitab yang menjadi sumber ilmu dimusnahkan. Pada pertemuan 11 membahas tentang perang salib. Definisi perang salib. Perang salib adalah serangkaian perang agama yang terjadi selama hampir 2 abad sebagai reaksi Kristen Eropa terhadap Islam di Asia. Perang ini terjadi karena kota-kota dan tempat suci kaum Kristen diduduki Islam seperti di Suriah, Asia Kecil, Spanyol, dan Sicilia, terutama kota suci Baitul Maqdis, Yerusalem. Nama perang salib diambil karena militer pasukan salib menggunakan salib dalam peperangannya. Kronologi terjadinya perang salib. Montgomery Watt mencatat bahwa masa sebelum perang salib, kaum muslim Kristen dan Yahudi di Spanyol dapat hidup berdampingan secara damai. Hal ini disebabkan oleh pemahaman bahwa penaklukan Spanyol oleh dinasti Islam tidak dilatar belakangi oleh semangat keagamaan. Salahuddin al-Ayyubi, seorang pendiri dinasti Ayyubiyah di Mesir pada tahun 1175 Masehi, Salahuddin memimpin tentara Islam dan berhasil menguasai Baitul Maqdis pada tahun 1187. Penamaan perang salib tidak serta-merta muncul, bahkan menurut para sejarawan, perang ini bisa saja dinamai dengan nama lain. Tergantung dari sudut pandang melihat pelaku dan maksud dari tujuan perang tersebut. Proses berlangsungnya perang salib. Nah, perang salib atau Holy War dalam sebagian literatur mengungkapkan masa terjadinya antara tahun 1096 sampai 1291. Bagaimana dengan periode pertama? Sebagai hasil dari kampanye yang dilakukan oleh Paus Urbanus II, seorang penginjil Petrus Amin, dengan alasan keagamaan, pasukan salib pun terbentuk dan mulai bergerak untuk merebut Baitul Maqdis. Namun, karena tindakan pasukan salib yang banyak melakukan perbuatan brutal, menyebabkan kemarahan bangsa Bulgaria dan Hungaria, alhasil pasukan salib pada perang pertama ini seluruhnya binasa sebelum mereka dapat membebaskan Baitul Maqdis. Bagaimana dengan periode kedua? Pada tahun 1144 Masehi, di bawah pimpinan Imad al-Din Zanki, tentara Islam bangkit dan berjuang merebut kembali beberapa kota yang jatuh di tangan tentara salib. Pada tahun 1146 Masehi, Imad al-Din Zanki wafat, maka perjuangannya dilanjutkan oleh putranya Nur al-Din Zanki. Di bawah kepemimpinannya, beberapa kota di sekitar Antokia dapat dikuasai pada tahun 1149 Masehi. Hingga pada tahun 1164 Masehi, Nur al-Din Zanki berhasil menguasai kota Antokia. Periode ketiga 1193 sampai 1291 Masehi. Setelah menduduki Konstantinopel pada tahun 1218 Masehi, mereka menyerang Mesir, tetapi usaha mereka gagal. Pada tahun 1229, pimpinan tentara salib Frederick mengadakan perundingan dengan penguasa Mesir Malik al-Kamil yang menghasilkan perjanjian yang berisi bahwa Baitul Maqdis akan diserahkan kepada tentara salib dan sebagai gantinya dimyat diserahkan kepada tentara Islam. Selanjutnya, penyebab terjadinya perang salib. Sebab-sebab terjadinya perang salib adalah yang pertama, faktor agama. Faktor ini cukup dominan dalam mendoktrin terjadinya perang salib dengan diterapkannya kebijakan-kebijakan yang merugikan umat Kristiani, seperti hilangnya kemerdekaan umat Kristiani untuk beribadah ke Yerusalem, dan akhirnya terjadilah perang salib. Yang kedua, faktor politik. Faktor politik juga memainkan peranan yang dominan dalam konflik perang salib. Kekhawatiran jatuhnya kota Konstantinopel ke tangan Bani Saljuk menyebabkan Kaisar Alexius, penguasa Konstantinopel, membangun kerjasama politik dengan pihak keuskupan agung. Ketiga, faktor ekonomi. Faktor ekonomi juga memotivasi masyarakat Eropa kelas rendahan untuk mengambil bagian dalam perang salib. Dengan demikian, mereka akan diberi kebebasan dan kesejahteraan yang lebih baik bila dapat memenangkan peperangan. Akibat perang salib bagi dunia Islam. Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa perang salib dimenangkan oleh umat Islam. Akan tetapi, dampak negatif yang ditimbulkan oleh perang salib sangat banyak, termasuk dalam segi perekonomian.
karena perang salib terjadi di daerah kekuasaan Islam, meskipun umat Kristen juga tidak kalah merugi. Selain bidang ekonomi, ada juga beberapa bidang yang terkena dampak negatif akibat perang salib. Yang pertama, politik. Kekuatan politik umat Islam menjadi lemah. Yang kedua, dunia Barat menemukan persenjataan dan teknik peperangan yang tidak pernah mereka temukan sebelumnya. Ini merupakan bidang militer. Dalam bidang perindustrian, mereka menemukan kain tenun dan peralatannya di dunia Islam. Kemudian membawanya ke negerinya, selain itu juga parfum, kemenyan, dan getah Arab. Dalam bidang pertanian, mereka menemukan sistem pertanian baru di timur Islam. Yang kelima, perniagaan orang Barat memakai sistem perdagangan Islam yang menggunakan uang sebagai alat tukar dalam jual beli. Ilmu pengetahuan dan kesehatan, ilmu astronomi dikembangkan oleh umat Islam sejak abad ke-9 telah pula mempengaruhi lahirnya berbagai observatorium di Barat. Pada pertemuan 12, peradaban Islam pada masa 3 kerajaan besar. Kerajaan Utsmani Turki. Asal-usul kerajaan Utsmani di Turki, kerajaan Turki Utsmani telah muncul pada periode yang biasanya disebut periode Mongol. Negara bagian yang dipimpin oleh Utsman, pendiri dinasti di akhir abad ke-13, pada awalnya hanyalah salah satu bagian terkecil dari pemerintahan Turki dan Anatolia. Mereka masuk Islam sekitar abad ke-9 dan 10 ketika mereka menetap di Asia Tengah. Kemajuan dan perkembangan ekspansi kerajaan Turki Utsmani yang demikian luas dan berlangsung secara cepat itu diikuti pula oleh kemajuan-kemajuan lain dalam bidang-bidang kehidupan yang lain. Yang terpenting diantaranya yang pertama, bidang kemiliteran dan pemerintahan. Pada pemimpin kerajaan Turki Utsmani pada masa-masa pertama adalah orang-orang yang kuat, sehingga kerajaan dapat melakukan ekspansi dengan cepat dan luas. Untuk pertama kalinya, kekuasaan militer kerajaan ini mulai diorganisasi dengan baik dan teratur ketika terjadi kontak senjata dengan Eropa. Yang kedua, bidang ilmu pengetahuan dan budaya. Kebudayaan Turki Utsmani juga merupakan perpaduan bermacam-macam kebudayaan, di antaranya kebudayaan Persia, Bizantium, dan Arab. Dalam bidang ilmu pengetahuan, mereka tidak begitu menonjol. Dalam bidang keagamaan, masyarakat digolongkan berdasarkan agama dan kerajaan sendiri sangat terkait dengan syariat, sehingga fatwa ulama menjadi hukum yang berlaku. Kehancuran, ada banyak faktor yang menyebabkan kemunduran kerajaan Utsmani, di antaranya heterogenitas penduduk sebagai kerajaan besar. Yang kedua, kelemahan para penguasa sepeninggal Sulaiman al-Qanuni. Yang ketiga, budaya pungli merupakan perbuatan yang sudah umum. Yang keempat, pemberontakan tentara Jenisari. Yang kelima, merosotnya ekonomi akibat perang yang tak pernah berhenti. Dan yang terakhir, terjadinya stagnasi dalam lapangan ilmu dan teknologi. Kerajaan Safawi di Persia. Asal-usul kerajaan Safawi di Persia. Sebelum menjadi sebuah kerajaan besar, pada awalnya kerajaan Safawi hanya merupakan kerajaan atau aliran terekat yang didirikan oleh Safi al-Din Ishaq al-Ardabili pada tahun 1252 sampai dengan 1334 Masehi di Ardabil, Azerbaijan. Tarekat ini dinamakan Safawi yang diambil dari nama pendirinya. Kemajuan sama halnya dengan kerajaan-kerajaan lainnya. Dalam sejarah perjalanan Safawi telah dicapai kemajuan-kemajuan dalam berbagai bidang, antara lain politik, ekonomi, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan militer. Pada masa awal, kerajaan Safawi berbentuk suatu pemerintahan teokratik. Pejabat tertinggi negara dipegang oleh wakil syah, baik dalam urusan politik maupun keagamaan. Selanjutnya, kehancuran. Kejayaan pada masa Abbas I tidak dapat berkembang, yang akhirnya membawa kepada kemunduran dan mengakibatkan runtuhnya kerajaan Safawi. Faktor-faktor intern, mundur dan kehancuran dari kerajaan Safawi adalah: yang pertama, pada masa Safi, Mirza dan Shah Abbas II, administrasi pemerintahan dirubah, beberapa provinsi kaya dibawahi oleh pemerintahan pusat, diperintah langsung oleh Shah. Yang kedua, terjadinya perebutan kekuasaan dalam kerajaan yang disebabkan oleh tradisi penunjukan raja. Yang ketiga, dekadensi moral pada raja-raja dan watal mereka yang kejam. Selanjutnya, faktor ekstern menyebabkan kemunduran, bahkan menjadi faktor kehancuran kerajaan Safawi. Yang pertama, konflik berkepanjangan dengan Turki Utsmani dengan Safawi yang tidak pernah berhenti, mengakibatkan lemahnya kekuasaan Safawi. Yang kedua, kelemahan-kelemahan tersebut mengundang keberanian musuh untuk merampas daerah-daerah kekuasaannya. Ditambah lagi dengan banyak daerah dalam wilayah kekuasaan Safawi melepaskan diri dan melakukan pemberontakan daerah-daerah
yang melepaskan diri terhadap kerajaan. Berakhirnya kekuasaan dinasti Safawi di Persia pada tahun 1736 Masehi yang dijatuhkan oleh Nadir Shah. Kerajaan Mughal di India, asal-usul dari berdirinya kerajaan Mughal di India yang pertama yakni melalui proses yang demikian panjang. Latar belakang sejarahnya dapat dilihat setelah rapuhnya Kesultanan Delhi pada 1192 sampai 1525 Masehi, tepatnya pada periode Khalji dan Tughlaq. Kemudian dilanjutkan oleh keluarga Sayyid pada 1414 sampai 1451 Masehi, serta keluarga Lodi 1451 sampai 1512 Masehi. Kemajuan corak pemerintahan Mughal yang dijalankan Akbar adalah sebuah elit militer politik yang pada umumnya terdiri dari pembesar-pembesar Afgan, Iran, dan Turki, dan Muslim asli India. Atas kebijakan Akbar ini, maka elit pemerintah didukung secara sama oleh loyalitas dan pengabdian beberapa kelompok nasab bawahan. Kebijakan Akbar tersebut membuat kerajaan Mughal eksis dan mampu memperluas wilayahnya di Hindustan dan Punjab, meliputi Gujarat, Rajasthan, Bihar, dan Bengal. Dasar-dasar kebijakan sosial yang ditempuh oleh Akbar adalah menjalankan politik salahul, toleransi universal dengan cara semua rakyatnya dipandang sama. Mereka tidak dibedakan sama sekali oleh ketentuan agama atau lapisan sosial. Kehancuran setelah Aurangzeb wafat pada tahun 1707, kerajaan Mughal mulai diperintah oleh generasi-generasi yang lemah. Di sini mulai dapat dilihat babak kemunduran dan bermuara pada kehancuran kerajaan Mughal dalam pentas sejarah Islam. Pada pertemuan 13, kerajaan-kerajaan Islam di Asia Tenggara, Malaka, dan Nusantara. Kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara, yang pertama kerajaan Islam di Sumatera. Yang pertama, Kerajaan Samudra Pasai. Letak geografis, letak Samudra Pasai di pantai timur Pulau Sumatera bagian utara berdekatan dengan jalur pelayaran perdagangan internasional waktu itu, yaitu Selat Malaka. Sejarah Kerajaan Samudra Pasai menurut Uka Chandrasasmita Edi dalam buku Badri Yatim menyatakan bahwa kemunculannya sebagai kerajaan Islam diperkirakan mulai awal atau pertengahan abad ke-13 sebagai hasil dari proses islamisasi daerah-daerah pantai yang pernah disinggahi pedagang-pedagang muslim sejak abad ke-7 dan seterusnya. Kehidupan politik. Raja-raja yang pernah memerintah kerajaan Samudra Pasai yang pertama Sultan Al-Malik Al-Saleh, Sultan Malik Al-Tahir, Sultan Ahmad Perumal, Zainal Abidin, Sultan Salahuddin. Kehidupan ekonomi pada saat itu, Samudra Pasai menjadi pusat perdagangan internasional dengan lada sebagai salah satu komoditas ekspor utama, sehingga selalu menjadi perhatian sekaligus incaran dari kerajaan-kerajaan di sekitarnya. Kehidupan sosial masyarakat kerajaan Samudra Pasai diatur menurut aturan-aturan dan hukum-hukum Islam. Di bidang agama, sesuai dengan berita dari Ibnu Battuta tentang kehadiran ahli-ahli agama dari Timur Tengah telah berperan penting dalam proses perkembangan Islam di Nusantara. Kemunduran kerajaan Samudra Pasai, faktor internal, pemimpin yang kurang cakap setelah Sultan Malik Al-Tahir, terjadinya perebutan kekuasaan, faktor eksternal, penyerangan dari kerajaan Majapahit, kalah saing dengan pelabuhan Malaka, suatu pusat politik baru dibangun oleh Sultan Ali Mughayat Shah. Peninggalan dari kerajaan Samudra Pasai, yang pertama makam Sultan Malik Al-Saleh, makam Sultan Maulana Al-Zahir, dan yang terakhir makam Nahriya. Kerajaan Pagaruyung. Sejarah kerajaan Pagaruyung, nama kerajaan ini dirujuk dari tambo yang ada pada masyarakat Minangkabau, yaitu nama sebuah nagari yang bernama Pagaruyung. Kehidupan politik sebelum kerajaan ini berdiri, sebenarnya masyarakat di wilayah Minangkabau sudah memiliki sistem politik semacam konfederasi yang merupakan lembaga masyarakat dari berbagai negari dan luhak. Dilihat dari kontinuitas sejarah, kerajaan Pagaruyung merupakan semacam perubahan sistem administrasi semata bagi masyarakat setempat suku Minang. Selanjutnya, kehidupan sosial budaya. Dengan masuknya agama Islam, maka aturan adat yang bertentangan dengan ajaran agama Islam mulai dihilangkan dan hal-hal yang pokok dalam adat diganti dengan aturan agama Islam. Islam juga membawa pengaruh pada sistem pemerintahan kerajaan Pagaruyung dengan ditambahnya unsur pemerintahan seperti Tuan Kadi dan beberapa istilah lain yang berhubungan dengan Islam. Kemunduran kerajaan Pagaruyung. Kekuasaan Raja Pagaruyung sudah sangat lemah pada saat-saat menjelang Perang Padri, meskipun raja masih tetap dihormati. Selanjutnya, Kerajaan Malaka. Sejarah Kerajaan Malaka. Pembentukan Kerajaan Malaka disinyalir ada kaitannya dengan perang saudara di Majapahit setelah Hayam Wuruk.
1360 sampai 1389 Masehi. Beliau meninggal dunia. Letak kerajaan Malaka diperkirakan berada di Pulau Sumatera dan Semenanjung Malaka. Kehidupan politik. Raja-raja yang pernah memerintah kerajaan Malaka yaitu Iskandar Shah, Muhammad Iskandar, Muzaffar Shah, Sultan Mansur Shah, Sultan Alauddin Shah, Sultan Mahmud Shah. Kehidupan sosial budaya. Pada kehidupan budaya, perkembangan seni sastra Melayu mengalami perkembangan yang pesat seperti munculnya karya-karya sastra. Kehidupan sosial dipengaruhi oleh faktor letak keadaan alam dan lingkungan wilayahnya. Pada kehidupan ekonomi, Malaka memungut pajak perjualan bea cukai barang-barang yang masuk dan keluar yang banyak memasukkan uang ke kas negara. Kemunduran kerajaan Malaka, kolonialisme Baratlah yang memecah belah persatuan dan kesatuan Malaka. Melayu, kerajaan Aceh Darussalam. Sejarah kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh berdiri pada abad ke-15 di atas puing-puing kerajaan Lamuri oleh Muzaffar Shah 1465 sampai 1497. Dialah yang membangun kota Aceh Darussalam. Kehidupan politik. Raja-raja yang pernah memerintah pada kerajaan Aceh yaitu Sultan Ali Mughayat Shah, Sultan Salahuddin, Alauddin Riyad Shah Al-Qahar, Sultan Iskandar Muda, Sultan Iskandar Thani. Kehidupan sosial budaya. Dalam bidang sosial, letaknya yang strategis di titik sentral jalur perdagangan internasional di Selat Malaka menjadikan Aceh makin ramai dikunjungi pedagang Islam. Dalam kehidupan bermasyarakat terjadi perpaduan antara adat istiadat dan ajaran agama Islam. Kehidupan politik. Aceh menjadi kerajaan yang kaya akan sumber daya alam seperti beras, emas, perak, dan timah, serta rempah-rempah. Penyebab kemunduran kerajaan Aceh yang pertama setelah Sultan Iskandar Muda wafat tahun 1636, tidak ada lagi raja-raja besar yang mampu mengendalikan daerah Aceh yang demikian luas. Yang kedua, timbulnya pertikaian yang terus-menerus di Aceh antara golongan bangsawan Teku dengan golongan ulama. Selanjutnya, daerah-daerah kekuasaannya banyak yang melepaskan diri seperti Johor dan lain-lain. Kekalahan Aceh dalam perang melawan Portugis di Malaka pada tahun 1629 Masehi. Pertahanan Aceh juga lemah sehingga bangsa-bangsa Eropa berhasil mendesak dan menggeser daerah perdagangan Aceh. Kerajaan Aceh yang berkuasa selama kurang lebih 4 abad akhirnya runtuh karena dikuasai oleh Belanda awal abad ke-20. Kerajaan Islam di Jawa. Kerajaan Demak. Sejarah Kerajaan Demak. Kerajaan ini didirikan oleh Raden Patah 1478 sampai 1518. Pada tahun 1478, Demak sebelumnya merupakan daerah bawahan dari Majapahit. Raja-raja yang pernah memerintah Kerajaan Demak. Yang pertama Raden Patah, kedua Adipati Unus, yang ketiga Sultan Trenggana. Kehidupan sosial budaya. Di pendopo masjid inilah Sunan Kalijaga meletakkan dasar-dasar perayaan sekaten yang tujuannya untuk menyebarkan tradisi Islam. Tradisi tersebut sekarang masih berlangsung di Yogyakarta dan Surakarta. Keruntuhan Kerajaan Demak. Keruntuhan Kerajaan Demak disebabkan oleh pemberontakan Adipati Hadiwijaya, penguasa Pajang pada 1556 Masehi. Kerajaan Banten. Kerajaan Banten memiliki sejarah. Sebelumnya wilayah Banten merupakan bagian dari kerajaan Sunda yang bercorak Hindu. Haji de Graaf dalam bukunya Kerajaan-Kerajaan Islam Pertama di Jawa 1985 menuturkan kerajaan Banten berdiri di abad ke-16. Kehidupan politik. Raja-raja yang pernah memerintah pada kerajaan Banten, yang pertama Sultan Maulana Hasanuddin, yang kedua Syekh Maulana Yusuf, yang ketiga Sultan Maulana Muhammad, yang keempat Abdul Mufakir, yang kelima Sultan Ageng Tirtayasa dan Abu Al-Fath Abdul Fattah. Pada kehidupan ekonomi, kerajaan Banten dalam kehidupan perekonomiannya bertumpu pada bidang perdagangan. Nah, kehidupan sosial budaya dalam bidang seni bangunan, peninggalan kerajaan Banten adalah bangunan Masjid Agung Banten yang dibangun sekitar abad ke-16. Kemunduran kerajaan Banten. Perlawanan rakyat Banten terhadap VOC berlangsung hingga awal abad ke-19. Untuk mengatasi hal itu, pada 1809 Gubernur Jenderal Daendels menghapus Kesultanan Banten. Nah, peninggalan kerajaan Banten. Beberapa peninggalan kerajaan Banten. Yang pertama, Masjid Agung Banten. Yang kedua, Masjid Kesunyatan. Yang ketiga, Benteng Keraton Surosowan. Yang keempat, Masjid Pacitan, Masjid Pacinan, dan selanjutnya Benteng Spilwijk. Kerajaan Mataram Islam.
Letak geografis berada di daerah Jawa Tengah bagian selatan yang dengan pusat kerajaan ini terletak di sebelah tenggara kota Yogyakarta, yakni di Kota Gede. Sejarah Kerajaan Mataram. Raja pertama sekaligus pendiri Kerajaan Mataram Islam adalah Danang Sutawijaya atau Panembahan Senapati. Kehidupan politik. Raja-raja yang pernah memerintah Kerajaan Mataram yang pertama adalah Ki Ageng Pemanahan, yang kedua Sutawijaya, yang ketiga Raden Mas Olang, yang keempat Raden Mas Rangsang, dan yang kelima Amangkurat I, 6 Amangkurat II, dan ketujuh Amangkurat III. Kehidupan sosial. Kehidupan masyarakat di Kerajaan Mataram tertata dengan baik berdasarkan hukum Islam tanpa meninggalkan norma-norma lama begitu saja. Kehidupan ekonomi dan kebudayaan. Kerajaan ini menggantungkan kehidupan ekonominya di sektor agraris. Pada sektor agraris, kebudayaan yang berkembang pesat pada masa Kerajaan Mataram berupa seni, tari, pahat, suara, dan sastra. Kemunduran Mataram Islam. Amangkurat I sangat lunak terhadap Belanda sehingga Kerajaan Mataram Islam mulai mengalami kemunduran. Kerajaan Pajang. Sejarah berdirinya Kerajaan Pajang. Kerajaan Pajang berdiri pada tahun 1568 dan runtuh pada 1587. Berdiri Kerajaan Pajang adalah Sultan Hadiwijaya atau dikenal juga sebagai Jaka Tingkir. Beliau adalah pendiri Kerajaan Pajang. Kehidupan politik. Ada beberapa raja yang pernah memerintah Kerajaan Pajang. Yang pertama Jaka Tingkir atau Sultan Hadiwijaya. Yang kedua Arya Pangiri atau Ngawan Tipura. Yang ketiga Pangeran Benawa atau Prabu Wijaya. Kehidupan sosial budaya. Kehidupan sosial budaya pada Kerajaan Pajang, rakyat Pajang mendapat pengaruh Islamisasi yang cukup kental sehingga masyarakat Pajang sangat mengamalkan syariat Islam dengan sungguh-sungguh. Kehidupan ekonomi. Pajang mengalami kemajuan di bidang pertanian. Irigasi berjalan lancar karena di air tanah di sepanjang tahun cukup untuk mengairi sehingga pertanian di Pajang menjadi maju. Kemunduran Kerajaan Pajang. Pemerintahan Pangeran Benawa berakhir pada tahun 1587. Tidak ada putra mahkota yang menggantikannya sehingga Pajang pun dijadikan sebagai negeri bawahan Mataram. Kerajaan Cirebon. Sejarah Kerajaan Cirebon pada awalnya merupakan kampung kecil yang didirikan oleh Ki Gedeng Tapa. Kampung ini kemudian dikembangkan oleh Ki Gedeng Alang-Alang dan dikenal sebagai Tegal Alang-Alang. Kerajaan ini didirikan oleh Jati. Masa kejayaan Kerajaan Cirebon. Kerajaan Cirebon menempuh masa kejayaan di bawah kepemimpinan Sunan Gunung Jati pada 1479 sampai 1956. Cirebon sangat maju dalam agama, politik, dan perdagangan. Ilmu politik. Raja-raja Kerajaan Cirebon yang pertama adalah Sunan Gunung Jati, yang kedua Fatahillah, yang ketiga Pangeran Mas atau Panembahan Ratu, yang keempat Pangeran Rasmi atau Panembahan Ratu. Nah, Kerajaan Cirebon runtuh setelah Panembahan Ratu II meninggal dunia pada tahun 1677. Terjadi kekosongan di Kerajaan Cirebon. Perpecahan mulai terjadi karena penobatan 3 orang putra pada masa kolonial yakni sekitar 1906 sampai 1926. Kerajaan Cirebon resmi dihapuskan dan diganti menjadi kota Cirebon. Nah, jejak peninggalan Kerajaan Cirebon yang pertama, bangunan keraton kesepuhan di Cirebon yang dibangun oleh Pangeran Cakrabuana. Yang kedua, bangunan keraton Kanoman di Cirebon yang didirikan oleh Pangeran Kertawijaya. Dan yang ketiga, bangunan keraton K Cirebon. Yang keempat, makam Sunan Gunung Jati. Kerajaan Islam di Kalimantan. Kerajaan Kutai Kartanegara. Sejarah berdirinya Kerajaan Kutai Kartanegara. Kerajaan Kutai Kartanegara mulai eksis pada abad ke-14 sebelum menjadi kesultanan atau memeluk Islam. Kutai Kartanegara mulai menjadi kerajaan Islam sejak tahun 1575. Ilmu politik. Raja-raja yang pernah memerintah Kerajaan Kutai Kartanegara yaitu Sultan Haji Muhammad Idris, Sultan Haji Muhammad Aliyedin, dan Sultan Haji Muhammad Muslihuddin. Kerajaan Banjar. Sejarah awal berdirinya Kerajaan Banjar. Sahrian Syah dalam Sejarah Kesultanan dan Budaya Banjar 2015 yang mengutip dari Hikayat Banjar mengisahkan terjadi pertentangan di lingkaran keluarga kerajaan negara Daha setelah Maharaja Sukarama menunjuk Pangeran Samudra sebagai penerusnya. Kesultanan Banjar merupakan kerajaan bercorak Islam di Kalimantan Selatan. Ilmu politik. Raja-raja terkenal yang pernah memerintah di Kerajaan Banjar yaitu Sultan Musta'in Billah, Sultan Tahmidullah II, Sultan
Tamjidullah II Al-Watsikubillah, dan yang terakhir Pangeran Antasari. Kerajaan Islam di Sulawesi. Kerajaan Makassar, letak geografis Kesultanan Islam di Sulawesi bagian selatan cikal bakal Kesultanan Makassar adalah dua kerajaan kecil bernama Kerajaan Goa dan Kerajaan Talo. Ini terletak di semenanjung barat daya Sulawesi dengan kedudukan strategis dalam perdagangan rempah-rempah. Pada kehidupan politik, raja-raja yang pernah memerintah Kerajaan Makassar yaitu Sultan Alauddin, yang kedua Sultan Muhammad Said, Sultan Hasanuddin, dan yang terakhir Raja Mapasomba. Kehidupan sosial Kesultanan Makassar adalah feodal. Masyarakat Makassar dibedakan atas 3 lapisan atau kelas, yaitu Karaeng yang terdiri dari kaum bangsawan, Tumasaraki adalah gelar untuk rakyat biasa, Ata untuk hamba sahaya. Kehidupan ekonomi pada Kerajaan Makassar sangat strategis, yaitu di tengah-tengah jalur perdagangan antara Maluku dan Malaka, sehingga kehidupan ekonomi pada kerajaan tersebut berkembang menjadi pusat perdagangan. Kehidupan budaya. Kondisi kerajaan yang bersifat maritim, yaitu pembuatan alat penangkap ikan dan kapal pinisi. Masyarakat Kerajaan Makassar juga mengembangkan seni sastra, yaitu kitab lontara. Kerajaan Islam di Maluku. Kerajaan Ternate. Pada abad ke-13, Maluku sudah berdiri Kerajaan Ternate. Ibu kota Kerajaan Ternate terletak di Sampalu atau Pulau Ternate. Aspek kehidupan politik dan pemerintahan pada masa pemerintahan Sultan Baabullah, Kerajaan Ternate mengalami puncak kejayaannya. Wilayah Kerajaan Ternate meliputi Mindanao, seluruh kepulauan di Maluku, Papua, dan Timor. Bersamaan dengan itu, agama Islam juga tersebar sangat luas. Aspek kehidupan ekonomi, sosial, dan kebudayaan. Pada aspek ini, pelayaran mengalami perkembangan yang pesat sehingga pada abad ke-15 telah menjadi kerajaan penting di Maluku. Kemunduran Kerajaan Ternate dikarenakan diadu domba dengan Kerajaan Tidore oleh bangsa asing Portugis dan Spanyol yang bertujuan untuk memonopoli daerah penghasil rempah-rempah tersebut. Kerajaan Tidore terletak di sebelah selatan Ternate. Menurut silsilah Kerajaan Ternate dan Tidore, Raja Ternate pertama adalah Muhammad Naqol yang naik tahta pada tahun 1081 Masehi. Aspek kehidupan politik dan kebudayaan. Wilayah kekuasaan Tidore cukup luas, meliputi Pulau Seram, Makean, Halmahera, Pulau Raja Ampat, Kai, dan Papua. Pengganti Sultan Nuku adalah adiknya, Zainal Abidin. Ia juga giat menentang Belanda yang berniat menjajah kembali. Aspek kehidupan ekonomi dan sosial. Sebagai kerajaan yang bercorak Islam, masyarakat Tidore dalam kehidupan sehari-harinya banyak menggunakan hukum Islam. Kerajaan Tidore terkenal dengan rempah-rempahnya, seperti di daerah Maluku. Kemunduran Kerajaan Tidore disebabkan karena diadu domba dengan Kerajaan Ternate yang dilakukan oleh bangsa asing, Spanyol dan Portugis, yang bertujuan untuk memonopoli daerah penghasil rempah-rempah tersebut. Kerajaan Islam di Papua. Berikut beberapa pendapat mengenai kedatangan Islam di Papua. Yang pertama, Islam datang di Papua pada tahun 1360 yang disebarkan oleh mubalik asal Aceh Abdul Ghaffar. Yang kedua, pengislaman diperkirakan terjadi pada abad pertengahan, abad ke-16, dengan bukti adanya Masjid Tunasgain yang berumur sekitar 400 tahun. Islamisasi di Papua, khususnya di Fakfak, dikembangkan oleh pedagang Bugis melalui Banda dan Seram Timur oleh seorang pedagang dari Arab yang bernama Hawetan At-Tamimi yang telah lama menetap di Ambon. Pendapat yang mengatakan Islam di Papua berasal dari Bacan. Kemudian pendapat terakhir, pendapat yang mengatakan bahwa Islam di Papua berasal dari Maluku Utara atau Ternate Tidore. Kerajaan Islam di Nusantara. Kerajaan Islam di Nusantara, Islam masuk ke wilayah Nusantara Tenggara bisa dibilang sejak awal abad ke-16. Diperkirakan kerajaan ini diperkenalkan oleh Sultan Prapen 1605, putra Sunan Giri. Namun Islam mungkin masuk ke Sumbawa melalui Sulawesi lewat dakwah para mubalik dari Makassar antara tahun 1540 sampai 1550. Kemudian berkembang kerajaan Islam di Lombok, salah satunya adalah Kerajaan Salapara. Pada pertemuan 14, Reformisme Islam. Gagasan dan pengertian reformisme Islam.
Di dunia Islam juga timbul pikiran dan gerakan untuk menyesuaikan paham-paham keagamaan dengan perkembangan baru yang ditimbulkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Pengertian reformisme Islam adalah merubah pemahaman agama umat Islam yang menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah. Sebab munculnya gerakan reformisme, pembaharuan dalam Islam mempunyai latar belakang atau sebab muncul berbeda-beda dalam sejarah Islam. Dalam garis besarnya, sejarah Islam dapat dibagi ke dalam 3 periode, yaitu klasik, pertengahan, dan modern. Pada periode klasik 650 sampai 1250 Masehi, di masa ini berkembang dan memuncak ilmu pengetahuan baik dalam bidang agama maupun dalam bidang non-agama dan kebudayaan Islam. Pada periode pertengahan 1250 sampai 1800 Masehi, periode pertengahan juga dibagi dalam 2 fase. Pertama, fase kemunduran 1250 sampai 1500 Masehi. Di zaman ini desentralisasi dan disintegrasi bertambah meningkat. Kedua, fase 3 kerajaan besar 1500 sampai 1800 Masehi yang dimulai dengan zaman kemajuan 1500 sampai 1700 Masehi dan zaman kemunduran 1700 sampai 1800 Masehi. Periode modern pada 1800 Masehi dan seterusnya merupakan zaman kebangkitan umat Islam. Raja-raja dan pemuka-pemuka Islam mulai memikirkan bagaimana meningkatkan mutu dan kekuatan umat Islam kembali. Di periode modern ini, timbulnya ide-ide pembaharuan dalam Islam. Tokoh-tokoh gerakan reformisme yang pertama, Ahmad Syarhindi, pada 1565 sampai 1624 Masehi. Syekh Ahmad Syarhindi hidup pada zaman kejayaan kerajaan Islam Mogul, yaitu Sultan Akbar Agung. Paham Sufi Ahmad Syarhindi adalah Sufi yang sesuai dengan sunnah Rasul. Pembaharuan pemikirannya meluruskan pemahaman dan pengalaman Sufi sesuai tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah dan melawan penyesatan paham Islam yang disebabkan penguasa Mughal Akbar Agung dan pengikut-pengikut pahamnya. Ia telah menciptakan dwi karya yang cukup agung. Pertama, ia berhasil menegakkan tasawuf Islam yang murni dan benar. Kedua, ia telah menentang dengan keras segala tradisi jahiliyah yang berlaku di kalangan umum dan membentuk suatu pergerakan yang berdiri di atas sendi-sendi syariat melalui sistem bai'at dalam irsyad beribu-ribu pengikutnya yang berjalan menelusuri pelosok dunia untuk berjuang memperbaiki akhlak dan akidah umum. Pemikiran Ahmad Syarhindi juga mempengaruhi tokoh-tokoh pembaharu Islam. Syekh Waliullah. Nah, tokoh yang kedua adalah Syekh Waliullah pada 1703 sampai 1762. Karena beliau sangat menguasai dalam bidang keagamaan, maka diberi gelar Waliullah. Nama yang diberikan orang tuanya adalah Abdurrahman. Buku karangan yang beliau tulis lebih dari 40 judul buku yang bisa memberikan inspirasi pencerdasan dan pencerdasan umat Islam India khususnya. Pokok pikiran Waliullah yang pertama, ia berusaha mengkompromikan ajaran-ajaran yang bersifat syariah dengan ajaran yang bersifat mistik. Yang kedua, konsep Waliullah dalam bidang ketuhanan pada dasarnya merupakan sintes antara pandangan Al-Arabi dengan Al-Sani, yakni yakin Tuhan merupakan modus dirinya. Gerakan Wahabi atau pada abad ke-18. Nah, gerakan Wahabi adalah suatu gerakan revolusi akidah murni yang sama sekali jauh dari unsur politik yang digerakkan oleh Muhammad bin Abdul Wahab di tanah Najd dengan bantuan keluarga Amir Saud, pendiri kerajaan Arab Saudi sekarang. Untuk memurnikan kembali akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah menurut mazhab Salafiyah seperti yang dikembangkan oleh Imam Ahmad bin Hambal 169 sampai 241 Hijriah dan Ibnu Taimiyah 661 sampai 728 Hijriah. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka digerakkanlah suatu revolusi yang kemudian dikenal Revolusi Wahabi 1143 sampai 1205 Hijriah. Baik, selanjutnya pertemuan terakhir, pertemuan 15. Dampak kemajuan Barat atas dunia Islam dan respon Islam terhadap peradaban Barat modern. Dampak kemajuan Barat atas kemajuan Islam. Penemuan benua Amerika pada tahun 1492 oleh Christopher Columbus dan penemuan Tanjung Harapan pada tahun 1498 Masehi
oleh Vasco da Gama menjadi alasan Eropa menghindari monopoli lalu lintas perdagangan yang dikuasai umat Islam. Tumbuhnya semangat nasionalisme dunia Islam dan tumbuhnya partai untuk kemerdekaan negaranya. Bangsa-bangsa Eropa yang telah maju dalam segala bidang sengaja melakukan perebutan kekuasaan terhadap kaum muslimin. Pihak yang paling dirugikan adalah Turki Utsmani. Melihat kemajuan yang dicapai bangsa Eropa, Turki menyadari bahwa kaum muslimin telah tertinggal jauh. Oleh sebab itu, mereka melakukan pembaruan. Caranya dengan belajar dari bangsa-bangsa Eropa. Pembaruan yang dilakukan dengan cara yang pertama, pemurnian ajaran agama. Dengan pemurnian ajaran agama, alasannya Islam telah mundur dari peradaban dunia. Penyebabnya karena umatnya tidak menjalankan agama sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Nah, di antara gerakan yang hendak melakukan pemurnian agama adalah sebagai berikut. Yang pertama, gerakan Wahabiyah yang dipelopori Muhammad ibnu Abdul Wahhab di Arabia, Syekh Waliullah di India, gerakan Sanusiyah yang dipimpin oleh Said Muhammad Sanusiyah di Afrika Utara. Belajar dari peradaban barat. Penguasa Turki banyak mengirim para pelajar ke negara barat. Seperti negara-negara Eropa, mereka dikirim ke Prancis dan Inggris. Begitu pula penguasa Mogul India, mereka melakukan studi untuk mengambil ilmu bangsa Eropa. Setelah kembali ke negerinya, mereka harus mengembangkan apa yang mereka dapat dari Eropa. Gerakan penerjemahan buku-buku Eropa ke dalam bahasa Islam. Gerakan pembaharuan dilakukan secara tidak sadar masuk dalam dunia politik. Kemerdekaan negara-negara mayoritas Islam. Adanya semangat nasionalisme mengantarkan beberapa negeri Islam melepaskan diri dari cengkeraman penjajahan. Yang pertama, negara mayoritas Islam pertama yang mampu melepaskan diri dari penjajahan barat adalah negara tercinta kita, negara Indonesia pada 17 Agustus 1945. Yang kedua, negara Islam kedua yang berhasil memerdekakan diri adalah Pakistan pada tanggal 15 Agustus 1947. Yang ketiga, yang dapat memerdekakan secara formal adalah Syria, Jordania, dan Lebanon pada tahun 1946. Kemerdekaan juga dicapai Mesir dan Irak tahun 1932. Namun, kemerdekaan tersebut hanya secara formal. Mereka baru merasakan kemerdekaan secara nyata tahun 1958. Libya mendapatkan kemerdekaan dari Prancis pada tahun 1951, Sudan dan Maroko mendapatkan kemerdekaan dari Prancis pada tahun 1956, Aljazair mendapatkan kemerdekaan dari Prancis pada tahun 1962, Yaman Utara, Yaman Selatan, Emirat Arab mendapat kemerdekaan tahun 1962, Malaysia dan Singapura mendapat kemerdekaan dari Inggris pada tahun 1957, sedangkan Brunei Darussalam merdeka pada tahun 1984 dari tangan Inggris. Uzbekistan, Turkmenistan, Kirgistan, Kazakhstan, Tajikistan, dan Azerbaijan memerdekakan diri dari Uni Soviet pada tahun 1992. Adapun Bosnia dapat memerdekakan diri dari tangan Yugoslavia pada tahun 1992. Respon Islam terhadap peradaban modern Barat. Respon Islam terhadap peradaban modern Barat yaitu kaum Muslim di beberapa negara, di negara-negara berkembang bersifat kritis dan untuk melawan wacana global yang diproduksi Barat, termasuk wacana globalisasi yang selama ini diterima sebagai sesuatu yang niscaya, harus dikritisi karena tersembunyi sebuah ideologi atau non-liberalisme yang dampaknya terhadap pembunuhan ekonomi rakyat yang sangat luar biasa. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.